Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berkenaan dengan relativitas khusus. Nah, relativitas khusus ini membahas benda-benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya namun dengan kecepatan konstan, jadi tanpa adanya percepatan. Untuk memahami relativitas khusus ini, maka kita harus memahami dulu yang namanya postulat Einstein. Postulat dari Albert Einstein. Jadi postulat itu maksudnya apa? Postulat itu adalah hukum dasar yang tidak bisa dibantah kebenarannya. Jadi postulat ini merupakan pondasi kalau kita membuat rumah. Jadi untuk mengembangkan ilmu selanjutnya. Dan postulat ini harus benar. Nah, postulat Einstein itu ada dua. Yang pertama adalah postulat pertama bunyinya gini: hukum fisika memiliki bentuk yang sama untuk setiap kerangka acuan inersial. Nah, saya terangkan dulu apa yang dimaksud dengan kerangka acuan. Kerangka acuan itu adalah titik acuan pengamatan. Jadi yang Anda amati itu bisa ruang dan waktu ya. Ruang itu meliputi panjang, mungkin volume, waktu itu selang waktu kejadian dan sebagainya. Itu ya. Nah, terus kemudian yang dimaksud kerangka acuan inersial itu apa? Kerangka acuan inersial itu adalah kerangka acuan dalam keadaan diam, yang berarti kecepatannya sama dengan 0, atau kerangka acuan dalam keadaan ber-GLB, bergerak lurus beraturan, yaitu V-nya konstan. Jadi kalau misalkan kita melihat mobil yang diam relatif terhadap bumi, itu kita bisa pandang sebagai kerangka acuan inersial. Atau mungkin mobil bergerak terhadap jalan raya dengan kecepatan yang konstan. Ini juga kita bisa pandang sebagai kerangka acuan yang inersial. Oke, mari kita pahami lagi ya postulat Einstein yang pertama ini. Hukum fisika memiliki bentuk yang sama untuk setiap kerangka acuan inersial. Kerangka acuan inersial kita sudah tahu tadi ya, sudah saya jelaskan. Nah, sekarang katanya hukum fisika memiliki bentuk yang sama. Apa maksudnya? Nah, kalau misalkan di sini ada orang pengamat ya, yang berdiri di stasiun. Terus kemudian dia melihat orang bermain basket di atas kereta. Jadi keretanya anggap aja tanpa tutup biar bisa diamati oleh pengamat. Nah, kereta si Ali ini dalam keadaan diam, si Ali menjatuhkan bola basket pada ketinggian H dari lantai kereta. Nah, pengamat ini mengamati bahwa bola jatuh itu dalam waktu akar 2H per G, karena bola jatuh bebas. Nah, kemudian Budi ini bergerak dengan kereta juga tanpa tutup ya. Nah, ini bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, ketika kecepatan kereta konstan, Budi menjatuhkan bola pada ketinggian H dari lantai kereta. Nah, si pengamat ini mengamati bahwa Budi menjatuhkan bola ke lantai kereta dalam waktu T sama dengan akar 2H per G. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa hukum fisika memiliki bentuk yang sama ketika kejadian dalam kerangka acuan inersial. Kita lihat bahwa kereta diam terhadap bumi itu adalah kerangka acuan inersial. Nah, ini pengamatnya juga diam kan terhadap bumi. Jadi pengamat ini diam relatif terhadap kereta. Jadi diam itu adalah kerangka acuan yang inersial. Nah, sedangkan Budi yang naik kereta dengan kecepatan konstan. Kereta dengan kecepatan konstan atau tetap ini juga merupakan kerangka acuan yang inersial. Jadi waktu jatuh bolanya ya sama dengan yang ini ya. Jadi akar 2 per G. Nah, itu yang dimaksudkan hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama untuk setiap kerangka acuan inersial. Nah, bagaimana kalau kereta Budi ini dipercepat? Nah, kalau dipercepat atau diperlambat, maka hukum fisikanya pasti tidak sama. Jadi rumusan waktu jatuh bola tidak seperti ini. Artinya berbeda dengan kasus yang pertama tadi. Anda juga bisa membayangkan seperti ini ya. Andaikan keretanya ini diam, terus si Ali ini bermain game sambil duduk di kereta, maka dia sangat nyaman sekali main gamenya, tenang, nyaman. Nah, begitu keretanya bergerak dengan kecepatan konstan, nah, kereta si Budi ini bergerak dengan kecepatan konstan, meskipun kecepatannya sangat tinggi, maka si Budi ini kalau bermain game juga duduk di kereta, ya sama enaknya dengan si Ali, sama nyamannya. Kecuali kalau kereta ini tiba-tiba direm mendadak, maka dia akan terjungkal. Nah, itu nggak nyaman. Jadi selama
kecepatannya konstan, ya senyaman pada saat keadaan kereta diam. Perlu diketahui bahwa bumi berotasi pada porosnya itu dengan kecepatan 1600 km per jam. Tapi kenapa kita tenang-tenang aja di permukaan bumi, nggak goyang, nggak apa, nyaman, santai? Itu karena bumi bergerak dengan kecepatan linear yang konstan sekitar 1600 km per jam. Sekalipun kecepatannya tinggi sekali, tapi kalau kecepatannya konstan, maka itu menjadi kerangka acuan yang inersial. Nah, sekarang saya jelaskan mengenai postulat Einstein yang kedua. Postulat Einstein yang kedua itu berbunyi seperti ini: cepat rambat cahaya dalam vakum sebesar C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, ini C kecil ya, tidak bergantung pada gerak sumber maupun pengamat. Nah, sumber cahaya itu apa ya? Bisa lampu, bisa kunang-kunang, bisa matahari, macam-macam ya. Itu sumber cahaya. Nah, sedangkan pengamat itu bisa manusia, bisa detektor gitu ya. Oke, sekarang saya akan berikan ilustrasi. Misalkan ini adalah bumi, terus kemudian ini ada orang yang berdiri tenang di bumi, kemudian di sini ada penghasil sinar laser ya. Penghasil sinar laser atau lampu laser itu dipancarkan ke atas ya, menjadi bumi. Terus kemudian ada dua pesawat A dan B di sini. Pesawat A itu memancarkan sinar laser. Nah, searah dengan arah geraknya. Nah, kecepatan pesawat boleh terserah berapa kecepatannya. Misalnya ini V1, ini V2. Kecepatannya pun boleh mendekati kecepatan cahaya ya, tidak masalah. Nah, terus kemudian kalau si pengamat di bumi ini mengamati cahaya, perhatikan pengamat di bumi ini diam relatif terhadap sumber cahayanya. Kalau mengamati cahaya berapa kecepatannya? Jawabannya adalah C, yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi ini sumbernya diam, pengamatnya juga diam ya. Nah, sekarang bagaimana kalau si orang yang ada di bumi ini mengamati cahaya yang dipancarkan oleh pesawat A. Nah, berapa kecepatan cahaya yang dipancarkan oleh orang di bumi? Kecepatannya tetap sama dengan C, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 gitu ya. Jadi sama sekali tidak bergantung pada gerak sumber maupun pengamat. Ini pengamatnya diam relatif terhadap bumi, sedangkan pesawatnya bergerak relatif terhadap bumi. Tetap aja pengamat ini mengamati kecepatan cahaya sebesar C. Nah, bagaimana kalau seandainya pilot di pesawat B itu mengamati kecepatan cahaya yang dipancarkan pesawat A? Dia juga akan mengamati sebesar C. Tidak peduli pengamatnya bergerak maupun diam. Kalau dia melihat cahaya, kecepatannya berapa? Ya pasti sebesar C, yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Itulah yang dimaksud bahwa cepat rambat cahaya tidak bergantung pada gerak sumber maupun pengamat. Sebenarnya, postulat yang kedua dari Albert Einstein ini terinspirasi dari percobaan Michelson-Morley. Nah, Michelson-Morley itu melakukan percobaan bertujuan untuk mencari kerangka acuan yang universal. Nah, dia yakin bahwa cahaya merambat itu pasti mengacu pada medium tertentu. Nah, medium hipotesis itu kemudian disebut sebagai ether. Ternyata di luar dugaan, hasil percobaan Michelson-Morley itu ternyata ether tidak ada. Dia melakukan percobaan selama 3 kali berturut-turut selama 5 tahunan. Percobaannya pertama kali dilakukan tahun 1881. Jadi setiap 5 tahun melakukan percobaan lagi selama 3 kali berturut-turut, ternyata ether tetap tidak ada. Jadi ether yang diasumsikan itu adalah medium perambatan cahaya, ternyata tidak ada. Jadi kalau begitu, cahaya itu merambat tanpa medium. Jadi ini ya, kesimpulan percobaan Michelson-Morley, ether tidak ada, cahaya tidak butuh medium dalam perambatannya. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa kecepatan cahaya dalam vakum sama ke segala arah sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, tak tergantung kerangka acuan yang inersial. Oke, sekarang saya akan jelaskan mengenai konsep kecepatan relativistik. Kita tahu bahwa yang namanya kecepatan itu bersifat relatif. Anda bayangkan saya berdiri di tepi jalan.
Nah, saya terhadap jalan raya memang diam relatif. Terhadap tiang listrik di tepi jalan, saya diam relatif. Tetapi kalau ada mobil lewat di jalan raya, saya bergerak relatif terhadap mobil. Kenapa demikian? Karena posisi saya terhadap mobil setiap saat berubah. Jadi gampangannya, jarak saya terhadap mobil tiap saat kan berubah. Berarti saya bergerak terhadap mobil. Jadi kalau saya bergerak mendekati tembok, ya tembok berarti bergerak relatif terhadap saya. Nah, seperti itu ya. Jadi dikatakan bergerak relatif itu kalau ada perubahan posisi satu sama lain, tapi kalau diam relatif berarti tidak ada perubahan posisi setiap saat satu sama lain. Nah, sekarang saya beri gambaran seperti ini ya. Ini ada Pak Budi, ada Pak Ali. Pak Ali ini naik kereta, ya. Kecepatan keretanya pelan sekali, 2 meter per sekon. Nah, Pak Ali ini bergerak terhadap kereta dengan kecepatan 1 meter per sekon. Nah, jelas dia menjauhi Pak Budi yang berdiri di stasiun. Nah, sekarang perhatikan, kalau ada pertanyaan berapa kecepatan relatif Pak Ali terhadap Pak Budi, maka kecepatan relatifnya adalah V1 ditambah V2. Loh kok bisa? Ya kalau Pak Ali berdiri saja tanpa bergerak ke sana terhadap kereta, maka kecepatan Pak Ali terhadap Pak Budi tentu saja 2 meter per sekon, sama dengan kecepatan kereta kan. Tapi kereta sudah bergerak ke kanan, Pak Ali juga bergerak ke kanan dengan kecepatan 1 meter per sekon. Maka otomatis kecepatan relatifnya dipandang Pak Budi akan lebih cepat. Jadi kalau begitu, menurut aturan mekanika relativistik klasik yang digagas pada abad ke-16 oleh Galileo Galilei bahwa kecepatan Pak Ali menurut Pak Budi itu adalah V1 ditambah V2, yaitu berarti 2 ditambah 1, 3 meter per sekon. Simple banget seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau Pak Ali misalkan bukan bergerak searah dengan gerak kereta, tetapi dia bergerak melawan gerak kereta dengan kecepatan yang sama 1 meter per sekon, tentu saja kecepatan Pak Ali oleh Pak Budi akan terlihat menurun. Jadi kalau begitu tandanya nanti harus pakai minus gitu ya. Jadi secara umum dirumuskan V sama dengan V1 plus minus V2 gitu. Tapi ingat bahwa rumus ini punya syarat, yaitu kecepatan V1, V2 itu terlampau kecil bila dibandingkan dengan kecepatan cahaya dalam vakum, yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon tadi. Nah, kecepatan 1, 2 itu kan memang terlampau kecil daripada kecepatan ini ya. Ini kan 300 juta meter per sekon. Wah, terlampau kecil. Masih oke-oke saja pakai rumus ini. Artinya bahwa kalau nanti V1, V2 itu mendekati kecepatan cahaya, berarti mekanika relativistik klasik itu sangat melenceng jauh. Jadi misalkan aja kasus ini ya. Nah, V1-nya saya ganti dengan 0,5C. Nah, V2-nya saya ganti 0,6C. Nah, ini kalau kita pakai aturan ini, V sama dengan berapa? V1 plus V2 berarti 0,5C ditambah 0,6C. Itu hasilnya 1,1C. Nah, ini kan error. Artinya melanggar postulat Einstein yang kedua, bahwa kecepatan cahaya paling tinggi dalam vakum itu adalah C ya. Nah, ini kok melebihi C. Nah, kalau benda melebihi kecepatan cahaya dipastikan pasti tidak akan terlihat, bukan di alam nyata. Konsep mekanika relativistik modern menawarkan pengukuran kecepatan relatif lebih teliti, yang berarti menawarkan pengukuran ruang dan waktu lebih teliti ya. Nah, ini lahir abad ke-19 dengan melalui transformasi Lorentz, kita menemukan bahwa kecepatan relatif Pak Ali terhadap Pak Budi atau kecepatan benda satu terhadap benda lain, dan kedua benda bergerak pada garis yang sejajar. Rumusnya adalah V sama dengan V1 plus minus V2 per 1 plus minus V1 V2 per C kuadrat. Ada koreksi penyebut di bawahnya ini ya. Perhatikan kalau V1, V2 itu terlampau kecil, padahal C itu nilainya segini. Kalau V1 kali V2 dibagi C kuadrat, itu kan mendekati 0 ya. Jadi bisa dipandang, bisa dianggap 0. Kalau ini 0, berarti kalau begitu kembali lagi ke mekanika relativistik klasik. Jadi mekanika relativistik klasik itu keadaan khusus mekanika relativistik modern ketika V1, V2 jauh lebih kecil dari cepat rambat cahaya dalam vakum. Nah, V di sini menyatakan kecepatan benda terhadap pengamat. Kalau ini berarti kecepatan Pak Ali terhadap Budi. Jadi yang diamati itu benda, sedangkan Pak Budi itu pengamatnya.
Kalau V1, V2 itu kecepatan benda 1, 2 terhadap titik acuan tertentu. Jadi titik acuan itu bisa bumi, bisa kereta, dan sebagainya ya. Nah, dipakai tanda plus ketika kecepatan relatif bertambah, min kecepatan relatif berkurang. Nah, contohnya kalau Pak Ali bergerak sama arah dengan gerak kereta, itu pakai plus ya. Tapi kalau Pak Ali bergerak berlawanan dengan keretanya, maka kecepatan relatifnya akan menurun, berarti pakai minus. Tanda plus minus di pembilang dan penyebut, perhatikan baik-baik. Kalau yang atas memakai plus, yang bawah juga plus. Kalau yang atas minus, maka yang bawah juga pasti minus. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh-contoh soal. Nah, ini soal yang pertama, ini bumi ya, ada pengamat di bumi, terus kemudian ada pesawat yang bergerak, kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, relatif terhadap bumi, kecepatannya adalah 0,6 C. Terus kemudian pesawat ini memancarkan sinar laser dengan kecepatan C terhadap pesawat. Pertanyaannya, berapakah kecepatan cahaya menurut orang yang ada di bumi? Nah, sebenarnya soal ini nggak usah dihitung, karena menurut postulat Einstein, kecepatan cahaya itu tidak bergantung pada gerak sumber maupun pengamatnya. Jadi kalau yang diamati kecepatan cahaya, sudah pasti kecepatannya itu pasti sama dengan C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, namun kita akan buktikan dengan menggunakan teori kecepatan relativistik tadi ya. Nah, ini kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, di mana mekanika relativistik klasik sudah tidak berlaku lagi di sini. Nah, kalau kita menghitung dengan mekanika relativistik modern, ya, dengan faktor koreksi tadi, maka V-nya itu kan V1 plus V2 per 1 plus V1 V2 per C kuadrat. Perhatikan ya, yang atas plus, yang bawah juga plus. Selalu sinkron seperti itu. Kalau yang atas min, yang bawah juga min. Nah, kenapa di sini plus? Ya, karena kita lihat cahaya ini bergerak sama arah dengan pesawat. Nah, oke, sekarang kita masukkan ini. V1-nya 0,6 C, V2-nya kecepatan cahaya C, ya, 1 plus 0,6 C, ya kan, dikalikan dengan C, dibagi dengan C kuadrat. Nah, yang atas 1,6 C, yang bawah ini dicoret ya, jadi 1,6. Hasilnya C. Nah, sesuai dengan postulat Albert Einstein bahwa yang namanya kecepatan cahaya tidak bergantung pada gerak sumber maupun pengamat. Jadi kalau yang diamati cahaya, ya sudah pasti C kecepatannya terhadap orang di bumi maupun pilot yang naik pesawat. Soal yang kedua, ini menggambarkan bumi ya, ada orang pengamat berdiri di bumi, terus kemudian ada pesawat bergerak dengan kecepatan 0,5 C terhadap bumi, sedangkan peluru ditembakkan dengan kecepatan 0,4 C terhadap pesawat. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan peluru menurut pengamat yang ada di bumi, atau terhadap bumi, simbolnya adalah V ya. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Kalau seandainya peluru ini belum ditembakkan dari pesawat, masih digendong pesawat, kecepatannya kan sama dengan kecepatan pesawat ya. Karena ditembakkan secara gerak pesawat, maka automatically kecepatan peluru terhadap orang yang di bumi ini pasti akan bertambah. Jadi kecepatan relatifnya akan bertambah. Oleh sebab itu V-nya adalah V1 plus V2. Pakai plus ya, karena kecepatan relatif bertambah. Per 1 plus V1 V2 per C kuadrat. Jadi V1-nya adalah 0,5 C ditambah 0,4 C dibagi 1 plus 0,5 C kali 0,4 C dibagi dengan C kuadrat. Ini bisa kita coret ya. Yang atas 0,9 C dibagi dengan 0,5 kali 0,4 itu 0,2, jadi ini 1,2. 9 per 12. 9 per 12 berarti 3 per 4 C. Nah, inilah jawabannya. Soal yang ketiga, ini ada dua pesawat bergerak masing-masing dengan kecepatan 0,5 C terhadap bumi untuk pesawat A, sedangkan pesawat B ini bergerak sama arah dengan A. Kecepatan relatifnya terhadap bumi adalah 0,6 C. Yang ditanyakan berapakah kecepatan pesawat B menurut pilot yang ada di pesawat A. Atau berapakah kecepatan pesawat B relatif terhadap pesawat A. Nah, kita tahu bahwa di sini pengamatnya ini bergerak ya, bergerak beriringan dengan benda yang diamati. Jadi kalau ditanyakan berapa kecepatan pesawat B terhadap A, A-nya itu pengamat, B-nya itu bendanya. Nah, bendanya ini bergerak sama arah dengan
pengamatnya. Jadi untuk pengamat yang bergerak, jika dia menguntit dari belakang, otomatis kecepatan relatif B terhadap A pasti berkurang. Jadi kalau begitu, jika ditanya berapa kecepatan B terhadap A, yaitu VB dikurangi dengan VA per 1 min VB kali VA per C kuadrat. Lihatlah kalau yang atas minus, yang bawah juga minus. Itu pasti ya. Jadi VB-nya adalah 0,6C, VA-nya 0,5C, dibagi 1 min, VB-nya 0,6C, VA-nya 0,5C, dibagi dengan C kuadrat. Jadi C kuadratnya ini bisa dicoret, yang atas 0,1C. Nah ini 1 dikurangi 0,6 dikali 0,5 itu 0,3 ya, berarti 0,7, berarti hasilnya 1/7C. Nah, soal ini mencontohkan kecepatan relatif yang berkurang karena pengamat bergerak mengamati benda yang bergerak sama arah dengan dia. Soal yang keempat, di sini ada pesawat A dan B bergerak berlawanan arah ya. Kecepatannya masing-masing 0,5C, 0,6C terhadap bumi. Jadi ini kecepatan relatif terhadap bumi ya. Yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan pesawat B menurut pilot yang ada di pesawat A. Atau berapakah kecepatan relatif B terhadap A. Sama aja dengan pertanyaan berapa kecepatan relatif A terhadap B. Sama aja ya. Nah oke, sekarang mari kita lihat. Karena di sini pengamatnya bergerak, mendekati benda yang berlawanan dengan dia, maka otomatis kecepatan relatif dari B ini pasti akan bertambah. Itu dibandingkan dengan kalau A bergerak beriringan dengan B ya. Jadi kalau berlawanan itu pasti akan lebih cepat terlihatnya. Sehingga nanti kalau mencari V-nya ya cukup dijumlahkan VA ditambah VB dibagi dengan 1 plus VA VB dibagi dengan C kuadrat. Perhatikan kalau yang atas plus, yang bawah plus ya. Itu pasti. VA-nya 0,5C ditambah 0,6C dibagi 1 plus 0,5C 0,6C dibagi dengan C kuadrat. Saya coret C-nya ya. Jadi ini 1,1C yang atas, yang bawah 0,5 kali 0,6, 0,3 ditambah 1, 1,3. Jadi ini 11/13C. It's very easy. Soal nomor 5. Ini ada pesawat PHR yang bergerak P terhadap bumi, relatif kecepatannya adalah 0,4C. Jadi ini terhadap bumi ya. Sedangkan V2 0,5C, kecepatan pesawat Q relatif terhadap pesawat P. Sedangkan kecepatan pesawat R 0,6C itu relatif terhadap pesawat Q. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kecepatan relatif pesawat R terhadap pengamat di bumi atau terhadap bumi. Saya simbolkan V begitu aja ya. Caranya kita hitung dulu berapa kecepatan pesawat Q ini terhadap bumi. Saya beri simbol VHB gitu ya. Nah VHB itu bisa dicari dengan mudah ya. Ini seperti peluru yang dilontarkan dari pesawat P. Jadi kalau peluru digendong pesawat P kecepatannya ya 0,4C kan. Tapi kalau dilontarkan maka akan terlihat lebih cepat dari bumi. Sehingga pasti di sini kecepatan relatifnya bertambah. Oleh sebab itu ini pakai plus ya. Yang pembilangnya plus, penyebutnya otomatis plus. Jadi kalau begitu V1 di situ 0,4C plus V2-nya 0,5C dibagi 1 plus 0,4C 0,5C dibagi dengan C kuadrat. Saya coret C-nya hilang 0,9C dibagi ini 0,2 tambah 1 berarti 1,2. Ini 9/12, 3/4, 0,75C. Inilah kecepatan pesawat Q terhadap bumi. Untuk menghitung kecepatan R terhadap bumi yang saya beri simbol V itu sangat mudah sekali. Ya ini kan mirip seperti peluru yang ditembakkan dari pesawat Q relatif terhadap Q kecepatannya 0,6C. Nah sedangkan Q terhadap bumi kecepatannya kan sudah kita hitung ya. Nah, oleh sebab itu, kecepatan pesawat R terhadap bumi itu adalah VHB plus V3 per 1 plus VHB V3 per C kuadrat, ya kan? Jadi kalau begitu, VHB tadi 0,75C ditambah V3 0,6C, kecepatan relatif R terhadap Q ya, dibagi dengan 1 plus
0,75C dikali 0,6C dibagi dengan C kuadrat. Ini saya hilangkan C kuadratnya. Oke, lanjut kita hitung. 0,75C ditambah 0,6C itu hasilnya adalah 1,35C. Terus kemudian 1 ditambah hasil kali 0,75 dengan 0,6. Nah, ini adalah 1,45. Nah, kalau dihitung dengan bilangan desimal, ini adalah 0,93C. Nah, itulah kecepatan pesawat R terhadap pengamat yang di bumi, atau kecepatan pesawat R relatif terhadap bumi. It's very easy problem.